Shalom, Shalom. Sidang jemaat Tuhan, hari ini bersama dengan seluruh orang percaya, kita memasuki tahun gerejawi penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita jalani selama 7 minggu ke depan. Dan kebaktian hari ini adalah minggu kelima peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, dosa telah mengikat kita, dosa telah menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Namun syukur kepada Allah, dosa itu telah dihapuskan dengan kematian Yesus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Allah dengan menyanyi dari nyanyian jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 sampai bait yang kedua. Kita masuk rumahnya. Habiskan ibadah kita dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ibadah ini ditabiskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin.
menjadi nats pembimbing kita pada ibadah sengsara minggu kelima ini terambil dari Mazmur 43 ayatnya yang pertama. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2, bila aku lihat bintang gemerlapan. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 23 bait 1 dan 2, Ya Allah Bapa. Di surga
Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib, mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mika 7 ayat 18. Merespon pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah, kita kembali angkat satu pujian PKJ 38 ayat 1 dan 2, "Dosa dunia hapuslah." Yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dengan membaca dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kita sambut penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 57 ayat 1 sampai baitnya yang ketiga. Yang menambah
Sinar mulia lahir dari Allah Bapa, bukankah siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Doa pembacaan Alkitab. Tuhan menyertai saudara, dan menyertaimu juga. marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang faham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan Janganlah tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana yang menjadi bacaan serentak yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra, terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, dari mana Allah mereka? Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa rindu untuk mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
mendengarkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita persilakan persembahan pujian dari boarding school SMA Oikumene. Shalom, selamat pagi. Kami dari boarding school akan membawakan puji-pujian atas permintaan Ibu Christine yang datang berkunjung jauh-jauh dari Jerman dan pada pagi hari ini boleh ada bersama-sama kita di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Kiranya lewat puji-pujian yang akan kami bawakan boleh menjadi berkat bagi kita semua, terlebih khusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, good morning. At this time, our boarding school will bring a few praises as per request from Ibu Christine, and who came far from Germany and could be with us this morning. So we would like to thank you for visiting, and we hope our praises will bring blessings for all of us and also glorify God's name.
terima kasih atas pujiannya. Tuhan dimuliakan lewat semua itu dan terberkatilah kiranya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pembacaan kita tadi yang menjadi tema serentak juga oleh Gap Sultra, yaitu koyakkanlah hatimu, jangan bajumu. Saya ulangi, koyakkanlah hatimu, jangan bajumu. Shalom. Shalom. Satu kali lagi sebagai bentuk semangat kita, karena angka 3 itu merupakan angka semangat. Shalom. Begitu semangatnya kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini merupakan suatu kausal prima, yang artinya ada sebab, ada akibat. Tidak ada akibat tanpa sebab. Begitupun sebaliknya, tidak ada sebab yang kemudian tidak mendatangkan akibat. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa sebab dari segala sesuatu itu berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi, atau sebut saja yang biasa kita panggil Dia sebagai Bapa, Tuhan. Nah, sebab dari semua itu satu dengan yang lainnya berhubungan sehingga menimbulkan banyak akibat. Manusia pertama kali ada, kalau kita mau bicara dalam Alkitab, hanya 2. Kemudian dari 2 itu mengakibatkan sehingga menjadi banyak. Nah, dalam pembacaan kita diarahkan pada satu peristiwa di mana Yoel menghadapi bangsa Israel. Sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi di dunia ini selalu berkaitan dengan 3. Yang pertama berkaitan dengan Tuhan yang menjadi penyebab. Yang kedua berkaitan dengan manusia yang juga kadang menjadi penyebab. Dan yang ketiga berkaitan dengan alam. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikir-pikir atau mungkin kita rasa-rasa sebagaimana pengalaman kehidupan yang sudah kita lewati, tidak terlepas dari begitu banyaknya masalah, tidak terlepas dari begitu banyaknya problem kehidupan. Bahkan ada orang yang karena masalahnya sampai bunuh diri, atau ada orang yang karena masalahnya merelakan dirinya, kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak berguna sehingga membuat jiwanya stres dan bahkan berujung pada kegilaan. Nah, ini persoalannya. Sebagai orang percaya juga, kita yakin percaya, kita yang hidup di Sulawesi Tenggara ini cenderung bahkan sering kita menghadapi berbagai persoalan. Baik itu persoalan di sektor ekonomi, perkebunan, ataupun bencana alam sekalian. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesadaran purbanya orang tua kita dulu, bagi orang tua laki, ketika terjadi dalam satu kampung masalah yang terus menerus, bahkan masalah wabah penyakit, bencana alam, gagal panen dan semuanya, mereka harus melakukan yang disebut mosehe sebagai bentuk bersih-bersih kampung. Dalam kesadaran itu juga mereka merasakan, mereka tidak belajar teologi sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Tetapi betul-betul mereka sadar bahwa ada yang salah dengan tingkah laku kita. Sehingga Tuhan marah lewat alam yang terjadi dan dampaknya terjadi peristiwa yang begitu merugikan manusia. Mosehe dilakukan sebagai bentuk mohon ampun, pertobatan. Oleh karena itu semua yang ada di kampung itu harus turut mengambil bagian dalam ritual mosehe tersebut. Nah, begitupun dengan orang Toraja. Ada orang Toraja? Aihi. Meolikomi. Nah, orang Toraja menyebutnya maksuru atau menyisir kampung. Maksuru juga diandaikan atau dilakukan ketika dalam kampung tersebut terjadi wabah penyakit, gagal panen, bahkan masalah kematian yang berturut-turut. Semua orang menyadari
bahwa itu terjadi karena ada kesalahan yang diperbuat oleh kampung atau orang yang ada di kampung. Saya waktu kecil masih ingat di Kolaka, kebetulan kami ada orang Tolaki, orang Toraja, dan orang Bugis. Kebetulan rumah saya di belakangnya ada sawah. Orang-orang tua kalau masa tanam padi tiba, orang tidak boleh minum-minum di kampung, orang tidak boleh melakukan semacam asusila atau kejahatan lainnya. Karena dipercaya ketika semua itu dilakukan, maka Tuhan akan marah sehingga padi dimakan tikus atau dikena banjir. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita di Yoel 12 ini, kalau kita mau lihat secara gamblang, latar belakang persoalannya dijelaskan pada bab 1 atau pasal pertama. Di sana jelas bahwa rupanya belalang itu setelah datang menghampiri perkebunan yang mereka tanam, baik itu gandum, anggur, dan berbagai bentuk tanaman mereka, sehingga mereka gagal panen. Seraya dengan itu rupanya juga di bab 1 ini atau di pasal pertama, kita bisa membaca bahwa musim kemarau yang bertahun-tahun sudah menjadi penghalang bagi mereka, sehingga kesusahan terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena itu Tuhan lewat Yoel menyampaikan sebuah pesan di mana setiap warga atau setiap jemaat, baik itu mulai dari para imam hingga sampai orang-orang yang menyusui, bahkan anak-anak kecil, suami, istri dan sebagainya, harus berkumpul meneriakkan pertobatan sebagai bentuk kesadaran di mana kita semua atau bangsa Israel pada waktu itu harus berbalik kepada Tuhan. Yang menarik dari pembacaan kita ini, satu, kalau saya mau hubungkan, saya pernah baca buku dari seorang tokoh atau ahli filsafat. Dia mau katakan seperti ini, bahwa hidup yang tidak pernah dievaluasi itu tidak layak untuk dijalani. Hidup yang tidak pernah digugat itu tidak layak untuk dijalani. Itu yang menyebutkan kata itu adalah Sokrates. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita mengenai pembacaan kita pada saat ini sekaitan dengan hidup yang tidak dievaluasi, tidak layak untuk dijalani, sejauh mana kita sudah melihat bahkan mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Saya sekarang dengan umur sekian harus bertanya, sampai umur segini apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan untuk teman saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk orang tua saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk saudara-saudara saya? Dan apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Memang ini menjadi pertanyaan besar dan mungkin renungan kita setiap hari. Tetapi sebagai orang percaya, harus itu ada di kepala kita, supaya kehidupan kita hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan semakin berubah mengarah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang masih ingat lagunya Ebit G. Ade. Kawan coba dengar apa jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin alam telah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan sombong dan bangga dengan dosa-dosa. Kalau saja kita bertanya, mengapa daerah kita terjadi bencana? Mengapa daerah kita terjadi bencana? Tanyakan kepada diri kita. Kenapa keluarga kita sejak menikah bahkan sampai punya anak selalu banyak masalah? Tanyakan kepada diri kita sebagai bentuk evaluasi. Kenapa sudah lama bekerja bahkan bisa dibilang tempat bekerjanya adalah tempat yang bagus, tapi kenapa tidak bisa bangun rumah? Atau kenapa tidak bisa memberi? Sementara orang yang meskipun dengan gaji cukup bisa memberi bahkan bisa membangun rumah. Tanyakan kepada diri kita.
Kenapa dalam bergereja selalu banyak masalah-masalah yang terjadi? Jangan tanyakan kepada majelis. Sebagai keseluruhan anggota jemaat harus bertanya pada diri masing-masing. Dan dalam bergap sultra, kenapa di gap sultra begitu banyak masalah? Masalah inilah. Maka kita sebagai warga gap sultra harus kemudian menyadari bahwa kita harus kembali berbalik kepada Tuhan. Sebagaimana kita harus menyadari bahwa ada yang salah. Maukah kita berendah hati untuk mengatakan ada yang salah dengan apa yang kita lakukan? Ataukah kita terus bangga dengan kesalahan yang terus menerus kita lakukan sehingga membuat hidup kita semakin terpuruk? Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mengakhiri renungan ini saya mau bilang satu kata penting bahwa berbaliklah dengan segenap hati. Jangan hanya mengoyakkan bajumu sebagai identitas, tetapi koyakkanlah hatimu sebab Tuhan melihat hati, sebab Tuhan melihat ketulisan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam kesadaran penuh ya Tuhan kami datang mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kami yang boleh kami lalui. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu karena kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Sebagaimana ya Tuhan kami umat-umat tebusan-Mu ini dalam menjalani kehidupan suka duka dalam dinamikanya, kami terus mau tunduk bersyukur ke hadapan Tuhan sembari menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami, sebab hanya Padamu-lah kami berserah. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk segenap syukur bahkan sukacita yang menghampiri kehidupan kami. Kami mau bersama-sama naikkan syukur bersama Rahmawati Rahman Rayon 5 yang berulang tahun beserta Benoni Saranga Rayon 3. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami mau mengucap syukur kepadamu atas ketambahan usia yang sebagaimana Tuhan yang mengaturnya bahkan memperdulikan setiap umat-Mu, sehingga di setiap pertambahan usia tersebut ya Tuhan mereka boleh diberi kebahagiaan bahkan sukacita, dan dari dalamnya mereka boleh memaknai setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan sembari terus mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan sebagaimana sukacita atas ulang tahun pernikahan dari Bapak Mayor CBA Rimadao dan Ibu Hermin R. Palimbong SPI MSc pada tanggal 21 Maret 2023. Sebagaimana mereka menikmati indahnya rumah tangga itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya, kami bersyukur Tuhan hari dalamnya, sehingga biarlah rumah tangga yang boleh mereka jalani dalam membimbing, membina seluruh kehidupan keluarga, mereka boleh terus rasakan, serta kiranya berikan kekuatan dan kesehatan dalam mengelola setiap waktu kehidupan yang Tuhan berikan. Begitupun juga ya Tuhan kami berdoa dengan
Bapak DR Patesno Despong, dan Ibu Serli Asiku yang ulang tahun pernikahannya tanggal 22 Maret 2023 yang ke-53 tahun. Kiranya semua itu Tuhan kami patut syukuri sebagaimana rumah tangga ini bisa berjalan melewati setiap persoalan-persoalan keluarga bahkan kehidupan yang mereka boleh lalui. Biarlah untuk setiap cara Tuhan bekerja, kami selalu mensyukuri itu sebab kami yakin dan percaya kekuatan serta kesehatan asalnya daripada Tuhan, dan kami mau menyerahkan semua kehidupan kami, bahkan setiap kehidupan yang masih kami dianugerahkan untuk kami, agar Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Ajar kami terus untuk bersyukur bahkan berserah lebih kepada Tuhan. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sebagaimana beberapa sukacita dan ungkapan syukur pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami bahkan untuk setiap sakit penyakit yang datang dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat Ibu Diaken Yulince Ragindu dalam perawatan di rumah sakit Alia, dan juga buat Ibu Penatua Hendrana Taba dalam pemulihan di rumah. Kiranya ya Tuhan, asupan gizi bahkan obat-obatan serta minum yang dia konsumsi itu boleh menjadi saluran kesembuhan bagi dirinya, agar di dalamnya ya Tuhan boleh berkarya bekerja, serta berikan kami setiap orang-orang yang menjaganya bahkan keluarga Tuhan berikan kesabaran sehingga tiba pada waktunya ya Tuhan, kami yakin dan percaya dalam nama Yesus Kristus mereka akan sembuh dan pemulihan terjadi ketika kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan berlalu dan kami boleh bertemu satu sama lain sambil berbagi tawa dan cerita. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu di tempat ini dalam berbagai kehidupan dan berbagai tanggung jawab serta pekerjaan setiap rumah tangga. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang bekerja pada bidang swasta, bahkan yang bekerja di segala lini kehidupan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, agar setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, mereka boleh memaknai itu sebagai bentuk kesaksian bahkan persekutuan serta melayani sebagaimana Engkau mengutus kami dan memanggil kami. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap anak bahkan cucu dalam pertumbuhan dan pendidikannya. Anak dan cucu bahkan setiap pemuda-pemudimu dalam mencari pekerjaan dan bahkan merindukan pasangan hidup. Bahkan segenap anggota keluarga yang terpisah dari tengah-tengah keluarga. Biarlah kesemuanya itu ya Tuhan kami tutup bungkus dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, supaya setiap apa yang kami dambakan itu menjadi kehendak-Mu juga, sehingga kami boleh bersuka cita atasnya. Untuk setiap anggota keluarga yang jauh dari kami, kiranya Tuhan beri perlindungan, pertolongan, lengkapi sukacita mereka, berikan kekuatan, kesehatan, supaya setiap kali kami bertemu dengan mereka, kami boleh berbagi rindu, melampiaskan setiap ekspresi kerinduan kami, dan di dalamnya Tuhan kami mau memuji, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang memegang seluruh kehidupan, kami juga merasakan duka yang dalam bersama keluarga almarhum Dr. Randus Siusman Dewangga, juga almarhum Matius Sonda, kakak dari Ibu Aris Suba yang meninggal di Toraja. Bersama dengan keluarga kami turut merasakan duka, sebab saudara bahkan orang yang kami sayangi telah mendahului kami, namun kami yakin dan percaya kekuatan serta penghiburan terus Tuhan berikan kepada kami, entah itu melalui orang-orang yang ada sekitar kami, sahabat kami, bahkan ya Tuhan melalui setiap firman yang disampaikan dalam acara-acara ibadah penghiburan, itu menjadi kekuatan bagi kami agar kami bisa menerima kenyataan, bahkan kami bisa merelakan setiap kehidupan, bahkan setiap orang yang mendahului kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan terus dimampukan lewat penyertaan Roh Kudus Tuhan yang tidak pernah hentinya menghibur dan menolong kami. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tidak lupa juga kami datang menyerahkan Ibu Diaken Yulince yang sakit. Kiranya Tuhan terus berkenan
menjadi penolong baginya sehingga dia boleh melewati masa-masa sakitnya itu dengan penuh sukacita dan kesembuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah kehidupan kami tahu dan kami yakin ya Tuhan bahwa ada masa di mana kami kecil, besar, menjadi dewasa, bahkan menjadi lansia. Untuk setiap orang tua kami yang dalam status lansia, bahkan yang janda, duda, anak yatim, serta piatu, kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melihat mereka, melengkapi sukacita mereka. Bahkan pakai kami semua ya Tuhan untuk mengambil bagian, untuk menjadi penghibur bagi mereka dalam masa-masa tuanya. Bagi mereka yang duda, bahkan yang janda, bagi mereka yang anak yatim piatu. Biarlah kami terus bersama-sama membangun relasi supaya kami terus diperlengkapi dalam iman kami sebagai orang percaya. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk setiap tanggung jawab dalam lingkup pelayanan, baik itu majelismu di tempat ini ya Tuhan, para pemain keyboard, bahkan para song leader, bahkan para mereka yang bekerja sebagai elektronik di bidang elektronik, kiranya Tuhan terus berkati kehidupan mereka, bahkan terus berkati setiap rencana-rencana, bahkan setiap pergumulan yang mereka alami. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan mereka, terus menolong kami, bahkan ya Tuhan memberikan kami kekuatan supaya tanggung jawab yang diembankan ini boleh menjadi sukacita untuk Tuhan, terlebih untuk kami juga ya yang dilayani, supaya kami mendapat sukacita dari dalamnya. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk segenap pengurus kategorial di tempat ini, untuk panitia-panitia dan tata usaha, bahkan koster. Kiranya ya Tuhan Engkau yang akan memperlengkapi kehidupan mereka, bahkan setiap kategorial yang bekerja pada setiap kategori-kategori yang telah ditetapkan. Kiranya Tuhan tolong mereka supaya mereka sanggup menjalankan setiap program-program yang mereka susun, supaya itu dipakai hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk setiap pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan ya Tuhan Engkau yang akan menitipkan kebijaksanaan supaya setiap kebijakan yang mereka ambil itu betul-betul berguna baik untuk kesejahteraan kami, masyarakat dimanapun kami berada. Secara khusus ya Tuhan di kota Kendari ini, untuk setiap kehidupan, bahkan setiap apa yang terjadi tempat ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya daerah kami tercinta di Sulawesi Tenggara ini boleh kami rasakan hidup dengan penuh damai sejahtera, bahkan kami boleh berbaur satu sama lain. Meski kami tahu bahwa perbedaan begitu banyak di antara kami, tapi kami yakin dan percaya karena Engkau, karena Yesus, kami sudah diajarkan untuk terus mengasihi sesama kami. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga datang membawa pergumulan kami untuk pasangan suami istri yang tidak seiman. Biarlah ya Tuhan cahaya kebenaran dari yang beriman kepada Tuhan boleh memberikan cahaya itu, supaya terang-Mu boleh menyala dalam kegelapan, sehingga ya Tuhan kami yakin dan percaya kuasa dan kehendak Tuhan mengatur semuanya itu, supaya hidup dalam keselarasan dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan seperti ini, Tuhan mau memakai kami, bahkan memanggil kami untuk terus memberitakan firman kebenaran Tuhan. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat Bapak Penatua Aris Suba yang berencana ke Toraja dalam minggu ini. Kami berdoa ya Tuhan berkati setiap rencana-rencananya. Bahkan kami berdoa Tuhan berkati, bahkan jauhkan dari segala mara bahaya ataupun kecelakaan ataupun kerusakan pada kendaraan alat transportasi yang dia gunakan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa
kekasih kami, orang tua kami, bahkan saudara kami akan tiba dengan selamat. Sebagaimanapun ya Tuhan rencana yang akan dikerjakannya di sana, Tuhan berkati, Tuhan sertai sehingga boleh berjalan dengan baik. Ya Allah ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, untuk setiap pergumulan kehidupan kami, dengarkanlah ya Tuhan, sebab hanya Engkau dan kami yang tahu isi hati kami. Kiranya ya Tuhan untuk setiap pergumulan itu boleh menjadi suatu kekuatan yang kemudian mendewasakan kami, sehingga dalam setiap pergumulan tersebut kami tidak rapuh, kami tidak lemah dalam menghadapi problema-problema kehidupan. Olehnya itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kehidupan bahkan pergumulan kami. Buatlah kami menjadi lebih kuat supaya kami mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang menerpa kami. Biarlah iman kami tetap teguh hanya padamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Sebelum membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sidang jemaat Tuhan diingatkan ada waskom kasih untuk panitia Paskah Jemaat Ora et Labora. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait 1 sampai persembahan selesai dijalankan. Kristi
Sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Namun sebelum penyampaian warta jemaat ini, karena tadi di dalam doa syafaat sudah ada disampaikan bahwa di Jemaat Oraet Labora hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Jerman. Oleh karena itu ada kesempatan apakah Ibu Christine atau Pak Hans yang akan memberikan penyampaiannya sebentar, tetapi akan diberikan dulu penjelasan dari Pak Penatua Max Bonde. Dengan penuh kasih disilakan. Ya, sidang jemaat dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Kami minta sedikit kesabaran, seperti disampaikan, di antara kita saat ini hadir 2 orang kekasih kita dari Jerman. Tadi jelas sekali Bapak Hans Heinrich bersama Ibu Christine Grotzinger. Mereka datang dari lembaga yang kita sebut dengan Misi Solidaritas Gerejawi. Dan lembaga ini sudah bekerja sama dengan GEP Sultra sejak tahun 1979. Dengan semua program, salah satunya yang tampil tadi anak-anak boarding school. Oleh karena itu maka kami akan meminta kedua kekasih kita, Pak Hans dengan Ibu Christine, untuk tampil di sini dalam perkenalan dan sedikit penjelasan tentang hubungan ini. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Max. Selamat hari Minggu, Shalom. Saya berbicara bahasa Indonesia hanya sedikit. This is why Pak Hans will translate for me. Berarti karena saya hanya bicara sedikit bahasa Indonesia, saya minta Pak Hans, berarti itu suaminya sekarang menjadi penerjemahnya Ibu, ya, untuk menerjemahkan apa yang ingin disampaikan ke dalam bahasa Indonesia. Und er wird sich nachher selbst noch vorstellen und erklären, warum er hier ist. Ini berarti kalau istri yang menyampaikan sesuatu pasti ada tambahan. Dia sampaikan bahwa saya sebentar juga akan menjelaskan sedikit kenapa saya ada juga di sini. Aber zunächst zu mir. Pak Max hat mich schon vorgestellt. Mein Name ist Christine Grötzinger. Ich bin Direktor, könnte man sagen, Direktorin bei der Evangelischen Mission in Solidarität, EMS. Nama saya Christine Grötzinger. Saya adalah direktur atau penanggung jawab untuk program proyek di EMS di Jerman. Die EMS ist eine weltweite, okay. Die EMS ist eine weltweite Gemeinschaft von Kirchen, zu der die GEP Sultra gehört. EMS adalah satu organisasi yang punya anggota di seluruh dunia, termasuk GEP Sultra. Ihr Hauptsitz ist in Deutschland, aber sie hat insgesamt 30 Mitgliedskirchen in Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Pusat kantor ada di Jerman, di Stuttgart, tetapi di seluruh dunia kalau kita hitung adalah sekitar 30 anggota. Manche von Ihnen kennen vielleicht die EMS bereits durch ihren Austausch von Freiwilligen zwischen der GEP Sultra und unseren Mitgliedskirchen in Deutschland. Mungkin antar Anda ada yang sudah dengar, sudah kenal sedikit EMS, mungkin terutama karena ada pertukaran tenaga antara gereja dan juga kantor EMS. Oder auch durch die Programme, die wir in der GEP Sultra fördern seit vielen Jahren. Dan jelas juga lewat program proyek yang dibantu sedikit, di backup sedikit oleh kantor EMS.
Ich bin jetzt hier in der GEPS Ultra, um 2 Programme näher kennenzulernen, die wir neu fördern. Saya di sini untuk melihat, meneliti, memonitoring sedikit 2 program yang kami baru membantu dan akan membantu terutama selama 2 tahun dulu. Oh ja. Terima kasih. Ja. Asal tidak diminta kami sekarang goyang-goyang ya. Genau. Okay, das eine Programm ist das Evangelisationsprogramm der Kirchenleitung. Ini satu program, itu program evangelisasi yang diajukan oleh Sinode kepada EMS. Ja, in dessen Rahmen in vielen Gemeinden KTB-Gruppen eingerichtet werden. Ya, memang kita sudah mulai hafal sedikit itu singkatan, ada grup KTB ya, yang ada dipersiapkan di beberapa jemaat yang akan membantu dalam program itu. Ja, im Rahmen dieses Programms werden in den Gemeinschaften, in den Gemeinden, die christlichen Gemeinschaften ja gestärkt, wie es der Herr Vikar Alexander in seiner Predigt auch für wichtig gehalten hat. Seperti tadi kita semua dengar dalam khotbahnya, sangat penting bahwa kita sendiri diperkuat dalam kepercayaan, dalam penampilan, dalam apapun. Dengan grup KTP juga kita sendiri diperkuat dulu sebelum kita bicara dan menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Das andere Programm oder die andere Einrichtung, die wir jetzt beginnen zu fördern, ist das Schülerwohnheim an der SMA Oikumene in Kendari, das zu ihrer Gemeinde gehört. Dan itu program yang kedua adalah program bersama asrama di GEPS Ultra yang kami baru tahun ini mulai juga membiayai sedikit dengan bantuan kami. Durch die beiden Programme ebenso wie durch andere Projekte der Kirchenleitung tut die GEPS Ultra so viel für ihre Mitglieder und für die gesamte Gesellschaft in Südost-Sulawesi, dass ihre Programme beispielhaft sind, auch für andere Mitglieder der EMS-Gemeinschaft. Dengan program-program yang ditangani oleh GEPS Ultra, yang dilayani masyarakat lewat GEPS Ultra, itu pengaruh besar sekali kepada masyarakat di sekitar Sulawesi Tenggara. Maaf saja ya, kami dipisahkan sedikit karena ada bunyinya kalau kami terlalu dekat sekarang ya. Ja, ich danke deshalb Pak Max und allen Mitgliedern der Kirchenleitung sehr dafür, mir so lebendig jetzt vor Augen zu führen, was in den Programmen geschieht. Das erlaubt mir, woanders davon zu berichten. Ja, vielleicht soweit. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan saya boleh hadir ya di GEPS Ultra terutama karena dengan kesempatan ini saya dapat kesan yang sangat baik, yang sangat mendalam tentang apa yang kami kerjasama berubah program. Karena program itu sebenarnya itu ditulis, tapi tulisan itu memang beda dengan kalau kita menyaksikan sesuatu dengan mata sendiri. Ja, und es erlaubt mir eben auch, woanders davon zu berichten, auf welche Weise die GEPS Ultra ihre Gemeinden stärkt, neue Mitglieder zu gewinnen versucht und nicht zuletzt ihrer Jugend Zukunftsperspektiven gibt. Dengan kesempatan ini, saya tidak hanya sendiri diberikan kemungkinan untuk menyaksikan sesuatu dengan mata saya sendiri, tetapi saya juga diperkuat, dilengkapi supaya saya bisa bicara, ceritakan di tempat-tempat di Jerman tentang apa yang gereja GEPS Ultra berarti kita semua melakukan untuk memperkuat masyarakat, tapi sekaligus otomatis dan juga anggota jemaat GEPS Ultra. Und die Jugend. Dan yang penting dan khusus pemudi yang kita tadi juga dengar karena itulah adalah
visi masa depan gereja. Karena ya kita orang tua, saya termasuk orang tua juga ya. Memang sudah memandang kemasannya bersama Tuhan Yesus. Yang muda masih memandang itu waktunya untuk mengembangkan itu diri sendiri dan masyarakat. Ja. Mir ist auf meinen Reisen immer auch wichtig, das spirituelle Leben in den Kirchen mitzubekommen. Das tun wir heute durch die Teilnahme an Ihrem Gottesdienst und ich danke Ihnen für die freundliche Aufnahme. Bagi saya sangat penting, bagi kami juga sangat penting bahwa itu waktunya tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan katakanlah semacam tugas, tapi juga menjadi bagian partisipasi dalam kehidupan spiritual dari gereja. Dan kadang-kadang itu kebaktian di desa, di kampung, kadang-kadang itu kebaktian di kota. Apakah di desa atau di kota, semua adalah sebagian dari spiritualitas sebuah gereja. Dan oleh sebab itu saya berterima kasih sekali bahwa ada kesempatan hari ini boleh hadir di Jemaat Bora Itla Bora. Ya, terima kasih banyak. Saya masih mau menambah satu terima kasih kepada anak-anak dari asrama. Tadi Ibu Christine sangat terkesan ya bahwa dibilang ya kami datang atas permintaan Ibu Christine. Saya terkesan ya itu semua yang datang bisa hadir memuji dengan lagu itu Tuhan, tapi sekaligus kerjasamanya antara EMS dengan GEPS Ultra. Saya masih mau menambah sedikit ya kenapa saya hadir ya. Sebagian saya hadir karena saya pensiunan, berarti ada waktu masa frei. Ya, pensiunan boleh sedikit lega, Bapak Ibu juga tahu ya bahwa tidak hanya ada beban tapi juga ada sedikit ya nafasnya. Nafas itu saya sebenarnya menggunakan untuk ya mencoba menanam ya, betul menanam satu ide bersama petani di GEPS Ultra karena saya sendiri bidang pertanian. Dari segi itu saya coba itu membackup ide pertanian di mana-mana saya berada. Dan kami itu bersama kelompok wanita tani coba menerapkan idenya supaya arang, kita tahu semua arang ya biasa kita pakai di dapur, arang bisa pakai juga di pertanian supaya arang itu bisa menjadi satu bantuan bagi terutama petani dan tanah mereka supaya masa depan mereka tetap bisa hidup dengan baik, malahan dengan lebih baik atas dasar mereka punya atas pertanian. Dan kemarin malam saya masih di UEPAI bersama anggota kelompok tani wanita, tapi juga dengan beberapa PPL, terutama juga ketua PPL yang sebenarnya sangat menggarisbawahi bahwa masa depan petani kalau tidak ada perubahan dalam mengolah tanah apapun ada sangat terbatas karena dibilang sebenarnya kami sudah terlalu kasar ya, terlalu tidak menghormati pemberian tanah itu, hanya mau mengambil sesuatu, tidak mau memberi, dengan itu tanah sendiri menutup diri. Berarti tanah sudah menjadi keras. Kalau kita memandang lagi beberapa tahun ke depan, berarti tanah sudah tidak mau menerima lagi bibit kita mau kasih kalau kita tidak melakukan sesuatu yang dianggap friendly, bersaudara. Dan kita bersama coba ya, bukan hanya itu mengembangkan ilmu yang akademis, tapi sekaligus juga membantu mengembangkan ilmu yang pertanian dan segala. Terima kasih banyak dan ya saya mau mengakhiri dengan shalom juga.
Warta Jemaat hari ini, hari Minggu 19 Maret 2023, ada sidang jemaat, sudah pegang masing-masing. Untuk 3 Romawi di ibadah rumah tangga, itu tidak ada perubahan. Kemudian di penyampaian, yang nomor 1 itu sebagaimana yang sudah kita saksikan bersama, kedua kekasih kita dari Jerman, Bu Christine bersama dengan Pak Hans sudah berdiri di depan kita untuk menyampaikan program-program yang hendak mereka bawa di Jeb Sultra di sini. Kemudian yang berikut, bahwa hari ini ada pertukaran pelayan, dan yang melayani kita pada ibadah jam kedua ini adalah Vikaris Michael Alexander MSI, itu dari jemaat Oikumene Konasara Wanggudu, yaitu di Konawe Utara sana. Dan tentu atas nama jemaat menyampaikan terima kasih kepada Vikaris Michael. Tuhan kiranya memberkati dalam tugas pelayanannya. Selanjutnya, berita duka cita bahwa telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Dr. Andusius Mandewangga pada hari Selasa 14 Maret 2023 di Rumah Sakit Kota Kendari, dan telah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Pemakaman Umum Punggolaka. Majelis dan Jemaat Oraet Labora Kendari mengucapkan turut berduka cita. Kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya informasi dari PKPerki Orel bahwa ibadah Hari Doa Sedunia seklasis Kendari Konawe Utara itu akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Maret 2023 besok pada jam 17.00 atau jam 5 sore bertempat di gedung Gereja Jemaat Oraet Labora Kendari. Diharapkan kehadiran semua anggota PKPerki dalam ibadah tersebut dengan menggunakan pakaian bernuansa ungu atau bebas rapi. Ya, memang kebiasaannya Perki ini maunya tampil tampil beda biasanya seperti itu. Jadi bisa ditandai dari kostumnya kalau mereka tampil seperti itu. Selanjutnya disampaikan juga bahwa minggu depan tanggal 26 Maret 2023 itu panitia pasca Persekutuan Mahasiswa Kristen UHO itu akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk puji-pujian dan penjualan bakpao dengan harga 50.000 per porsi, supaya kita anggota jemaat mempersiapkan untuk membantu anak-anak mahasiswa kita. Dan yang berikut penyampaian bahwa paduan suara jemaat itu akan mengadakan latihan hari Kamis jam 19.00 atau jam 7 malam di tempat ini. Dan yang terakhir, sidang jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua ini, laki-laki 90, perempuan 113, jumlah 103 orang. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kini kita berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 370 bait 3 mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada anak-anak boarding school, kepada Ibu Christine dan Pak Hans untuk berfoto bersama dari Sinode juga. Ya anak-anak boarding school, semuanya ke atas berfoto bersama. Ya.